selain tidak beradab juga tidak beretika, terang-terangan, Mak. Dukung angkat anaknya. Jadi kalau Jokowi nyatakan saya cinta NKRI itu omong kosong. Omong kosong. Jadi Pak Jokowi Dodo itu kalau nyatakan cinta NKRI itu omong kosong. Yang benar dia itu cinta keluarga. Sampai ada hak angket, dipanggil lah Sri Mulyani. Kenapa itu duit 50 triliun bisa bergeser? Wah, dihajar kiri ya. Kita menyaksikan, jadi ada semacam apa namanya dukungan. Ada asik dan harapan. Nah, sebagai orang yang sehari-hari mengaspal ya. Mengaspal ya. Ini tiada hari tanpa mengaspal. Luar biasa ini dengan suara serak-serak serem. Bahasa. Nah, ini tadi Jumur menyebut tetap biar kemanapun faktor jumlah penting. Nah, bagaimana soal jumlah ini? Apa kayaknya agak repot juga mengumpulkan jumlah yang memadai gitu? Ya, jadi terima kasih Bung Edi. Jadi menurut saya ini kawan-kawan serikat pekerja serikat buruh yang ada di sini khususnya ya, yang tentu saja memiliki background anggota yang sudah terverifikasi, sudah jelas ya. Ini adalah panggilan sejarah bagi kita. Panggilan sejarah dan takdir kita ada di tahun 2024 ini menyaksikan bagaimana kehancuran demokrasi Indonesia. Karena pilar utama daripada tumbuh berkembangnya, bagaimana berserikat dan berkumpul dan kebebasan menyampaikan pendapat itu kan kuncinya adalah demokrasi itu berjalan baik, ya kan? Namun hari ini jelas sekali kita saksikan bagaimana demokrasi ini diacak-acak oleh rezim Jokowi. Jadi sudah seharusnya ketika demokrasi terancam menjadi panggilan kita bagi serikat pekerja, serikat buruh, ormas, LSM, partai politik sekalipun harusnya turun ikut serta ini mengawal, menjaga demokrasi kita, mengawal konstitusi kita yang hari ini benar-benar sudah dikangkangi oleh rezim Jokowi. Dan itu nampak sekali kok. Kita hanya bisa merasakan, namun karena kita mungkin keterbatasan kami secara ilmu hukum bagaimana itu membuktikan sesuatu yang amat sulit dibuktikan. Ibarat kata istilah para pakar itu kan kecurangan pemilu ini kayak kentut, Bung Edi. Baunya ada, wujudnya nggak kelihatan. Nah ini perlu memang gerakan-gerakan moral, gerakan-gerakan hati nurani yang benar-benar masif. Tentu saja harus berlipat ganda ya, dan menggetarkan. Nah kalau sekedar seperti hari ini kita saksikan ya mungkin karena faktor bulan puasa, terus mungkin juga faktor apalagi ini kesadaran, belum juga faktor kemiskinan daripada mayoritas rakyat kita, sehingga ya mereka jadi agak sedikit dalam melibatkan diri dalam memperbaiki demokrasi ini kan masih kurang. Tetapi kita tidak perlu patah semangat dengan kehadiran kawan-kawan juga youtuber berjuang yang ada di sini memasifkan tayang ini. Nah ini insya Allah nanti mudah-mudahan kekuatan rakyat yang kita bangun ini untuk dapat tegaknya kembali demokrasi ini seperti kita impikan bisa terwujud. Saya kira itu. Bung Rudi, tadi saya merasa Daeng sedang kelupaan bahwa dia juga tokoh aktivis buruh. Bukan pengamat. Karena apa? Karena ada kalimatnya kita mesti bergerak semua, cendekiawan, segala macam buruh. Nah, makanya saya tanya ke sini, kemana buruh selama ini? Sorry ya, pertanyaan saya begitu karena juga saya ngaspal sama dia juga ya. Iya, kita kan sama-sama ngaspal. Depan DPR, KPU, kemana buruh, kemana? Kan masalahnya begini, pertanyaan saya itu, bukankah ini juga nasib mereka semua juga? Ini kalau para gerombolan penjahat ini berkuasa lagi, ya, sorry banget kalau saya bilang penjahat karena mereka memang semua kan bermasalah dengan hukum ya, baik korupsi mohon maaf. 270 triliun nih. Yang terbaru 271 triliun. Gila. Nah ini kemana? Kenapa buruh masih belum juga? Padahal bos-bosnya udah turun langsung nih, walaupun ini terutama yang sering aspal. Coba dari SPSI punya itu nggak, cerita nggak? Kenapa ini? GSBI. Ya, terima kasih. Ya pertama saya kira setuju nih, banyak para bandit bahkan bukan gerombolan. Ini para bandit ini kan problemnya itu kan sekarang itu kalau kita ngelihat satu dengan situasi sekarang itu tadi saya kira ini harus direfleksikan oleh kita adalah bagian dari salah satu kegagalan gerakan rakyat atau gerakan civil society gitu. Jadi kalau pertanyaan kegagalan itu dari mana? Memang dari sejak rejim Jokowi berkuasa itu kan memang gerakan masyarakat sipil itu betul-betul dikanalisasi oleh Jokowi gitu. Kita tahu. Maksudnya apa nih? Dikanalisasi maksudnya apa? Bonsai ya.
Gimana maksudnya, Pak? Ya, dikanalisasi itu kan coba lihat aja siapa yang berada di dalam sekitaran Jokowi. Di KSP itu kan semuanya adalah tokoh-tokoh gerakan civil society. Banyak ya. Banyak sekali gitu. Bahkan yang lainnya juga diberikan kekuasaan dalam tanda petik. Itu mereka para mantan apa masih aktif? Masih aktif dan itu kan itu saya kira nggak bisa kita nafikan itu gitu. Termasuk berbagai macam organisasi juga sudah istilahnya itu secara tidak langsung ditaklukkan lah, dikooptasi oleh kekuatan itu. Jadi kalau pertanyaan sekarang tadi kaum buruh ada di mana? Kaum buruh sekarang masih ada di pabrik-pabrik. Nah, gitu. Kenapa mereka belum terusik gitu loh? Ya saya kira itu panjang ceritanya bagi kaum buruh gitu ya. Ini nggak bisa dilepaskan menurut saya juga bagian, kalau menurut refleksi saya kan ini juga bagian daripada proses kesadaran politik kaum buruh itu adalah saya kira belum sampai pada tingkat kesadaran politik. Dari mayoritas jumlah buruh kita, misalnya kalau buruh formal kita sebut ada 58 juta gitu, kalangan kaum buruh. Itu buruh formal ya? Iya. Yang tergabung di berbagai macam buruh ya? Nah, kan yang tergabung di dalam serikat buruh ini dari 58 juta itu paling sekitar 10 juta yang baru tergabung di dalam serikat buruh. Sisanya masih belum berorganisasi. Nah, itu salah satu, misalkan Pak Jumbur dia hampir menggawangi 3 juta ya gitu kan di dalamnya. Jadi total dari seluruh konfederasi dan sekitar 10 juta gitu. Yang lainnya itu adalah belum masuk di dalam organisasi gitu. Yang lain lagi, saya kira praktek yang lain lagi kan tingkat pendidikannya seperti yang dikatakan itu kan ya dia hanya lulus SD SMP mayoritasnya kaum buruh itu. Jadi tapi bukan tidak mungkin, saya kira kaum buruh juga sedang melihat momentum ya yang bisa menjadi pencetus bagi mereka. Kita ngelihat sekarang kan sebenarnya di kalangan kaum buruh itu yang paling utama menjadi sorotan itu adalah Omnibus Law. Nah, itu dia. Yang betul-betul menjadi mengancam. Nah, masalahnya sementara saya mau sampaikan. Masalahnya ini kan ketika melihat Omnibus Law yang mengarahkan Omnibus Law sebagai musuh utamanya Jokowi itu hanya beberapa serikat buruh kita ini aja. Yang lainnya kan tidak ada berani bahwa Omnibus Law biang keladinya tuh Jokowi gitu loh. Sampai di situ aja dulu. Oke. Bung Jumhur, ini kan saya menghormati kalian sebagai pimpinan para buruh, ini kan kaum intelektual sebetulnya, ya. Labelnya aja buruh, kan. Jumhur apalagi pernah menjadi pejabat setingkat menteri, ya kan. Itu pasti orang pilihan lah, nah sembarangan lah. Rudi, Daeng dan yang pasti begitu juga. Nah, kalau tadi Rudi tahu keceplosan atau apa, dia mengatakan ini kegagalan gerakan massa, gerakan rakyat. Boleh nggak saya bertanya kepada Bung Jumhur tentang tadi kesadaran bahwa Omnibus Law memang satu persoalan yang krusial, penting buat para buruh. Tapi kesadaran bahwa semuanya bermuara pada sosok bernama Jokowi itu minim sekali. Maka pertanyaan saya, apakah ini salah satu bentuk kegagalan para pimpinan buruh memberikan pencerahan hal-hal demikian kepada anggotanya? Oke, jawabannya saya rasa gini Pak, yang dirusak oleh rezim di era reformasi lah ya. Itu sebetulnya bukan sekedar kegagalan menciptakan pemberani-pemberani. Oke, setelah bagus. Tapi justru adalah keberhasilan membuat orang menjadi penakut. Itu massal sifatnya Pak. Kalau kita dalam bulan Ramadan ya, bulan Ramadan saya mungkin kalimatnya hubud dunia. Jadi orang terlalu diarahkan untuk mencintai dunia. Materi, jabatan. Jadi orang kalau misalnya udah jadi pejabat takut diganti dari semua jenjang. Ya, orang aktivis takut nggak punya duit, takut nggak bisa dapat kerjaan. Rakyat kita serba kekurangan, serba kesulitan, dan dia dengan iming-iming sedikit bisa berubah. Semua diarahkan ke ketakutan kayak gitu. Itu sehingga pasangannya hubud dunia wa karahiyatul maut, dan takut mati. Ya, itu dia. Itu benar-benar saya pasangan tuh ya. Ya kan, saya kan serikat buruh jadi sampai situ udah cukup lah ya. Nah, jadi bos. Jadi jauh, bahkan zaman Pak Harto dulu itu orang tidak sematerialistik sekarang. Masih banyak orang idealis zaman Soeharto. Sehingga ada orang-orang mundur lah, ini DPR lebih berani, ya kan. Tapi sekarang hak angket nggak jadi. Mohon maaf ini. Lalu sebelum berkembang. Iya, ini kita masih berharap ada hak angket. Sebetulnya yang diharapkan dari hak angket bagi kaum pergerakan ini adalah kita bisa sejelas-jelasnya apa sih yang terjadi soal keberengsekan dalam pilpres itu kan di hak angket. Karena tiap hari show kan. Betul. Kalau ini nggak ada kita serba menduga-duga. Misalnya begini, APBN
katanya diselewengkan untuk bansos misalnya. Itu kan kalau nggak ada di TV tiap hari orang nonton, nggak dicecer Sri Mulyani, orang kan jadi masih remang-remang gitu. Abu-abu lah jadinya. Tadinya kita membayangkan, Pak, seandainya ada hak angket, dipanggil lah Sri Mulyani. Kenapa itu duit 50 triliun bisa bergeser? Wah, dihajar kiri ya. Kita nyaksikan, jadi ada semacam dukungan. Ada asik dan harapan. Iya, Bos. Harapan mereka akan membuka kan, buka-bukaan kan. Nah, itu kenapa itu tidak terjadi? Ya itu tadi anggota DPR mengalami penyakit itu juga. Takut diganti, takut dipecat, takut di ini, atau sebaliknya ditawarin duit, ya kan, supaya jangan ada hak angket dan sebagainya. Kira-kira begitulah. Jadi ini membuat saya memang complicated ya. Dan karena itu ya kita tetap mudah-mudahan menjadi yang terpilih, tetap menjadi pemberani gitu ya, tidak lagi gitu, kira-kira gitu. Nih Bung Daeng nih yang dikenal berani. Saya nyebut berani karena selain sudah teruji di aspal tadi pada malam tanggal 19 ya. Di DPR. Termasuk 16 orang yang lenyap beberapa jam. Dan Niko muncul dengan kepala yang sudah sobek-sobek. Bung Niko, tadi Bung Jumur mengatakan ini bukan kegagalan menciptakan orang-orang berani, tapi keberhasilan menciptakan orang takut, ya kan? Pertanyaan saya, tadi Bung Jumur sempat membandingkan dengan zaman Soeharto, yang konon katanya diktator, otoriter, segala macam, tapi masih ada orang yang berani, punya nurani, mundurkan diri, sebagainya. Pertanyaan saya, emang sehebat itu Joko Widodo gitu loh? Kenapa? Bagaimana? Ya, sebenarnya kalau saya sih sendiri melihat, sebenarnya Pak Jokowi itu nggak hebat. Nggak ada hebatnya Jokowi. Jokowi hebat karena dia cuma punya kewenangan aja. Kewenangan adalah memerintahkan TNI, Polri, Kejaksaan, KPK, lembaga hukum lainnya untuk melakukan intimidasi, ya kan, atau mengancam kepada orang-orang lawan politiknya untuk kemudian baik itu dikriminalisasi. Kalau tidak mau mengikuti maunya, dia akan kriminalisasi. Kalau tidak mau iming-iming, dia akan diintimidasi. Dirangkul atau dipukul. Nah, itu aja. Jadi sebenarnya, tetapi ketika misalnya dalam hal ini, ketika yang dimaksud tadi nyambung dengan bahwa masih banyak elit-elit pejabat-pejabat kita dalam hal ini oknum-oknum penegak hukum, jenderal-jenderal kita yang masih ya ibarat kata takut akan kehilangan jabatan. Nah, ini yang dipermainkan oleh Jokowi, sehingga yang nggak berani jalankan perintahnya copot. Nah, yang mau kasih anggap, walaupun itu melanggar sebenarnya sumpah jabatan atau sumpah Sabta Margasi atau sumpah Bayangkari itu sendiri. Nah, ini yang terjadi. Jadi sebenarnya Jokowi nggak hebat. Saya nyatakan di sini Jokowi nggak hebat. Nggak ada hebatnya Jokowi. Tidak beradab ya. Iya kan? Iya kan? Iya kan? Itu membangun adab yang negatif. Nah, itu dia, sehingga dia sebagai harusnya dalam rangka bagaimana mencerdaskan kehidupan bangsa, dia tidak bisa mencetuskan itu. Yang ada dia berhasil mencebaskan kehidupan bangsa. Mencemaskan, bukan mencerdaskan. Iya. Dan itu kan nyata sekali. Selain tidak beradab juga tidak beretika, terang-terangan, Pak. Dukung angkat anaknya. Jadi kalau Jokowi nyatakan saya cinta NKRI itu omong kosong. Omong kosong. Jadi Pak Joko Widodo itu kalau nyatakan cinta NKRI itu omong kosong. Yang benar dia itu cinta keluarga. Itu udah benar itu. Udah benar itu, udah tepat kepala itu. Rumah tangga udah benar itu. Iya, sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan harusnya cinta NKRI. Tapi yang benar cinta keluarga. Negara, kepala keluarga. Ini cinta keluarga enggak tanggung-tanggung, Pak, bedol desa. Mulai dari menantu, ya kan jadi wali kota, anak, ya kan jadi wali kota. Lagi menantu jadi lagi. Menantu mau diangkat lagi jadi gubernur, ya kan? Anak bontot tiba-tiba jadi ketua umum partai PSI dalam waktu 3 hari, baru bergabung 3 hari udah langsung ketua umum. Saya kadang-kadang berpikir hebat sekali nih, ya kan? Apa kelebihannya dia? Terus bagaimana ada RT-nya ini? Padahal itu kan belum lagi istrinya dikasih tanda jasa, Pak, diangkat sebagai tokoh nasional. Aduh, ada iparnya di hakim. Ini udah lama di tokoh nasional nggak ada penobatan. Makanya saya bilang harusnya kemarin yang sudah Hidayat itu udah lama. Iya, sebagai minimal tanda jasa sebagai bapak buruh Indonesia gitu loh. Ya kan? Ini kan tidak ini. Jadi nyata-nyata dalam kesempatan ini saya harapkan Pak Jokowi hentikan segala bentuk arogansi Anda ini. Kalau enggak ya mau nggak mau rakyat akan menghentikan Anda itu semua, karena orang udah muak sekarang lihat Anda ini. Gitu loh. Bung Rudi ini, Bung Daeng ini mengatakan Jokowi gak ada hebat-hebatnya gitu. Jangan-jangan seperti kata anak muda kemarin baru gantian itu ya, si Gilbrand Muhammad Nur, mantan ketua BEM UGM, itu dia mengatakan
bukan Jokowi yang hebat, tapi kita yang terlalu takut gitu. Kita yang terlalu takut. Ini ada nggak resepnya untuk supaya kita punya kesadaran bersama, bangkit bahwa kita rakyat, bahwa mereka cuma orang yang dititipi kedaulatan kita untuk mengelola negara. Ada nggak kesadaran bagaimana caranya? Resepnya gimana? Saya kira yang pertama tadi saya setuju. Jadi ini memang keberhasilannya Jokowi membuat orang takut karena kan banyak fakta gitu kan. Salah satu korbannya kan ini. Pokoknya yang berseberangan dengan pemerintah itu adalah musuhnya gitu. Ini menempatkan Bang Edi kan jadi korban. Ini juga. Iya, tadi saya bilang Twitter. Jadi rajin buang anak. Gila. Itu kan. Jadi buruh ini yang kalau kita saya ngomong dari perspektif buruh itu kan orang lulusan SD mayoritas. Ngelihat orang-orang hebat kayak Jumhur lah gitu. Ini tokoh nasional, Pak. Bisa dibegitukan oleh rejim Jokowi. Apalagi gua nih sebagai buruh yang cuma kerja bertahankan hidup. Masuk akal. Dan praktek itu banyak, Pak. Ini satu pandangan yang keliru menurut saya yang diterapkan oleh rejim Jokowi itu yang brengseknya itu di sini menempatkan rakyat yang berseberangan dengan kekuasaan itu adalah menjadi musuh. Ini saya kira di situ yang menjadi masalah. Ya saya kira apa resepnya ya tentu ini butuh proses menurut saya dan seperti itu yang dilakukan proses oleh itu perlu waktu panjang nggak saya kira kita perpendek waktu durasinya sesuai kebutuhan gitu ya bisa menurut saya. Hal itu sangat bisa, tapi yang paling baik itu kan memang butuh proses. Ini yang kita lakukan. Yang dilakukan oleh organisasi rakyat, oleh serikat buruh itu kan mengedukasi mereka sampai selain punya kesadaran ekonomistik juga punya kesadaran politik gitu. Karena operasinya ini sekarang ini dalam rejim Jokowi ini mau saya jelaskan, operasi intelijen, polisi, tentara itu sampai ke pabrik-pabrik. Allah. Bentuknya gimana sampai tentara polisi? Datangin ke kantor-kantor DPC, datangin kantor. Mereka apa yang namanya? Ya dia tanya. Kalau mau aksi itu jangan ke Jakarta, cukup di sini aja perwakilan saja. Oh, gila bekerja di sini. Itu bekerja secara masif saya kira. Terutama ketika menjelang pemilu kemarin kan, apalagi setelah pemilu ini juga terus intensif gitu. Dasar. Itu situasinya gitu. Jadi inilah tantangan bagi kita sebagai pimpinan buruh itu, makanya kita nggak pernah berhenti. Karena memang ya risiko kan segala perjuangan pasti ada risiko. Itu kita tanggung. Belum tentu teman-teman kalangan buruh di pabrik ini belum siap risiko itu karena ngelihat contoh-contoh konkret bagaimana orang praktek sekarang beruntung kemarin kan undang-undang penyebaran informasi hoax dan sebagainya sudah dicabut kan. Nah tapi kan undang-undang ITE-nya kan masih berlaku. Yang orang sekarang bekerja menyebarkan informasi pakai teknologi. Nah ini yang menjadi juga masih ancaman. Jadi memang itu juga harus bagian perjuangan kita gitu. Dan memang muaranya tadi harus kembali semua itu sekarang mengarah kepada sumber utama itu Jokowi di situ. Bung Jumhur, saya kira biar bagaimanapun saya sebagai orang awam yang ikut-ikutan saya ngaspang itu tetap berharap buruh ikut tampil turun bersama-sama kita. Nah sekarang pertanyaannya adalah ada nggak faktor yang bisa membawa teman-teman buruh tadi seperti beliau bilang keluar dari pabrik? Bahwa ini persoalan lebih besar dari sekedar omnibus law, lebih besar dari sekedar outsourcing dan sebagainya seputar itulah. Ini masalah yang jauh lebih dasar negara kita ke depan. Sebagai pimpinan buruh, ada nggak? Yang perlu didefinisikan dulu ya Pak Edi ya. Sampai hari ini kan teman-teman belum tahu sebetulnya tanda kutip komando itu ada di mana. Komando buruh atau komando apa? Bukan, komando perlawanan ini gitu. Nah, ini kan kita tahu ada partai-partai juga sebetulnya yang punya concern kan. Partai ada 5 partai bahkan yang mereka sebenarnya sangat berkepentingan dengan ini gitu. Ada paslon katakanlah yang dirugikan 01 dan 03. Dan ada kita civil society sebetulnya. Kita kan civil society. Termasuk pemain YouTube ini kita semua kita masyarakat civil society. Jadi kekuatan kita juga harusnya saling terkoneksi dengan mereka yang tadi saya sebut itu. Saya potong sedikit dengan pertanyaan. Kalau soal pemimpin, bagaimana bisa nggak kita sebut civil society sekarang misalnya ada dua figur yang muncul, satu Prof. Din Samsudin, satu lagi Mayor Jenderal Sunarko. Apakah mereka tidak bisa kita sepakati sebagai pemimpin perlawanan? Nah, gitu. Ya itu terbuka ya. Pastilah nanti dengan sendirinya memang akan muncul barangkali ya. Tapi tetap civil society saja sebetulnya
ya itu tidak cukup karena yang dikerjakan oleh civil society ini juga berbau politik gitu. Dan orang-orang yang digalang oleh kekuatan politik tanda kutip pada kemana juga gitu. Itu pertanyaannya itu, Bos. Jadi saya juga sambil mengetuk mereka nih gitu. Jangan hanya Om Edi dan kawan-kawannya yang disuruh turun gitu loh. Yang teriak-teriak gitu loh di mana-mana. Sementara yang dari partai-partainya, kan saya senang kalau misalnya tiba-tiba ada partai ini kumpul berlima. Kita nyatakan kita menolak, kita akan melakukan public pressure ya kan, semua anggota yang berkartu anggota turun jalan gitu. Iya. Itu bayangin Bos kayak gitu. Itu kan sebenarnya nggak apa-apa. Bung, saya nggak tahu pertanyaannya tepat nggak kalau diajukan ke teman-teman pimpinan buruh. Ini pertanyaan awam saja. Rakyat melihat seandainya 0103 ya bos-bosnya Anies dan Ganjar tiba-tiba mengatakan saya bersama civil society bla 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 gitu, kira-kira wah kayak apa itu? Ya itu udah kita minta, bahkan saya pernah mendorong adanya semacam mereka berdua jadi ya tanda kutip ikon perlawanan. Itu idealnya, ya bahkan bikin joint communique. Kami pasangan ini pemilu batal, tolak gitu-gitu loh. Memang sekarang udah dilakukan, tapi kan sendiri-sendiri. Dan tidak eksplisit. Dan lewat Pak ini tim hukumnya. Jadi yang bekerja tim hukum itu nggak apa-apa, itu bagus. Tapi kan cuman kurang powerful ya. Iya kan, lu mau yang sifatnya lu mengepung dari semua sisi kan. Harusnya tim hukum jalan. Public pressure jalan, semua jalan. Nah ini yang kita belum tahu nih sampai di mana. Oke, saya minta kasih Bung Daeng closing statement singkat. Gimana, Dang? Ya, jadi seharusnya kita bangun lagi semua kesadaran kolektif kita ya, baik itu partai politik maupun misalnya para paslon-paslon yang bertarung ini, kan bukan cuma 2 sebenarnya 4. Sebenarnya kalau mereka melakukan tadi joint communique tadi itu luar biasa dahsyat itu. Ya. Yakin karena ya sekarang jadi patron pemimpin apa sih kalau bukan mereka? Kita ini kan bela-belain ikut konsolidasi sampai ke pelosok-pelosok, suruh anggota kita nyoblos-nyoblos datang ke pemilu jangan sampai gol, kan gara-gara mereka. Ya kan? Nah, bukti kepercayaan. Nah, maksud saya mereka juga harus sadar diri bahwa kepercayaan yang diberikan oleh publik hari ini harusnya kalian itu lebih bertanggung jawab. Ada timbal balik ya? Timbal balik, menangkap aspirasi yang menjadi kegelisahan kita semua. Ketika Anda dicurangi, ya kan? Kita kan tidak bisa terima. Loh kok misalnya yang ngotot, malah nanti kan jadi pertanyaan juga. Dia bukan paslon, Daeng yang paling ngotot. Aneh juga kita kan. Nanti orang bilang loh, ini apa kepentingan apa? Mau jumur. Ya sementara yang paslon nerima aja, diam aja. Atau partai bahkan sudah mulai kasih karpet merah. Aduh, ini tentu saja menyayat hati. Jadi kalau kayak begini, ya sudah, oke lah kalau memang kita mau galang sebuah kekuatan civil society yang lebih besar. Tetapi hasilnya bukan untuk mereka dong. Tetapi kembalikan lagi untuk kepentingan kita rakyat, karena kan teorinya revolusi akan melahirkan pemimpinnya sendiri. Serem. Jadi yang paling penting itu bisa jadi kan kenapa belum ada gerakan yang besar itu? Mungkin saja dilihatnya itu hanya ini urusan calon-calon presiden aja gitu, belum melihat pada aspek yang substansialnya tadi yang disebut dengan bagaimana kerusakan demokrasinya gitu, bagaimana Jokowi yang betul merusak bangsa ini, belum di sana mungkin ngelihatnya. Itu yang merusak. Sementara sekarang kan orang masih disibukkan urusan capres itu saja gitu. Padahal kalau kita kan nggak ngelihatnya di sana gitu. Sekarang ini yang harus coba kita jelaskan kepada rakyat itu kan, kepada siapapun simbol-simbol itu. Tapi meskipun situasi seperti itu, saya kira nggak usah cemas. Harus situasi sekarang itu terus menggelinding. Pasti akan ada titik yang akan jadi gelombang besar gitu menurut saya. Kalau saya yakinnya di situ. Tadi bisa jadi ada keajaiban di Mahkamah Konstitusi yang tadi juga Bung Jumur sudah sampaikan kan gitu. Bagaimana situasinya gitu ya. Dan juga gerakan rakyat terus bergerak sekarang. Bahkan saya kira di kalangan intelektual juga udah mendatangi MK kan, mau dia mengajak sebagai sahabat pengadilan, bagaimana juga memberikan perspektif secara keilmuan. Ini kan menarik dan terus harus mendorong juga gerakan-gerakan di kampus. Artinya teman-teman mahasiswa itu juga ini soal demokrasi, ini soal kebebasan, ini soal masa depan bangsa yang semakin
dirusak gitu. Nah inilah waktu kita untuk bersama-sama bergerak gitu. Dan saya yakin buruh juga ketika sampai pada kesana juga akan menggelinding, itu menjadi satu kekuatan gitu. Buruh ada momentum. 1 Mei nanti itu menjadi salah satu momentum. Kesuwen bos tanggal 22 udah diumumkan. Ya bisa jadi sebelum itu kan gitu, dalam perkembangan gerakannya gitu. Itu saya kira. Ramai Day. Saudara sekalian, obrolannya menarik dan masih punya sisi-sisi lain yang bisa kita ungkap, cuman kita tetap di batas durasi. Tapi tadinya saya sempat sangat optimistik begitu Daeng mengatakan revolusi akan melahirkan pemimpinnya sendiri, tapi kemudian saya menjadi longkro lagi, kata orang Jawa, lemas lagi ketika Bung Rudi mengatakan bahwa bicara dari perspektif buruh, teman-teman buruh masih melihat ini masih persoalan copras-capres gitu loh. Padahal Bung Jumur mengatakan uang yang korban aja anteng-anteng aja 0,03-nya. Tapi bagaimanapun seperti Rudi katakan tadi bahwa kita harus tetap berusaha ya, sambil terus berdoa pada Allah yang Maha Kuat, Maha Perkasa untuk membantu kita menyelamatkan Indonesia. Amin. Amin. Saya Edi Mulyadi untuk FNN, untuk Indonesia lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.